Shalom, selamat siang anak-anak. Kita berjumpa dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi aturan sinus, lanjutan dari materi kita minggu lalu. Jadi aturan sinus itu dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan geometri ataupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lihat beberapa contoh soal berikut. Yang pertama, sebuah kapal berlayar dari Pulau A ke Pulau B sejauh 900 km. Kapal berbelok 45 derajat searah jarum jam menuju Pulau C. Kemudian kapal kembali ke Pulau A dengan berbelok 60 derajat searah jarum jam. Berapa jarak antara Pulau A dan Pulau C? Nah, kita jawab. Perjalanan kapal tersebut dapat disketsakan atau digambarkan seperti berikut. Jadi kita lihat keterangan pertama itu dari Pulau A ke Pulau B sejauh 900 km. Sehingga kalau digambarkan ini dari Pulau A ke Pulau B itu jaraknya 900 km. Nah, selanjutnya kapal berbelok 45 derajat searah jarum jam menuju Pulau C. Jadi dari Pulau B ke Pulau C itu sudutnya 45 derajat. Ya. Kemudian dari ke Pulau A kemudian kapal kembali, jadi dari Pulau C ke Pulau A kembali berbelok 60 derajat searah jarum jam. Jadi sudut dari ini C ke A sebesar 60 derajat. Nah, di sini positif karena di sini keterangannya adalah searah jarum jam. Ya, ini 45 derajat searah jarum jam. Di sini juga 60 derajat searah jarum jam. Jadi ini adalah bentuk segitiga. Kemudian dua sudut diketahui dan satu sisi diketahui. Jadi untuk mencari sisi yang lain boleh kita gunakan aturan sinus. Jadi ini antara Pulau A dan Pulau C, berarti ini yang kita cari adalah sisi AC. Ya, dengan menggunakan aturan sinus. Nah, jadi berdasarkan aturan sinus dari gambar ini kita peroleh AB, karena itu yang diketahui, AB per sinus yang ada di depannya AB adalah sinus C sama dengan AC ini, karena itu yang ditanyakan, AC per sinus yang ada di depannya. Sinus yang ada di depannya AC adalah sinus B, ya. Nah, kemudian kita substitusi nilainya. AB tadi 900, kemudian sudut C 60 dan sudut B 45 derajat. Nah, selanjutnya kita kasih masuk nilai sinus 60 derajat dengan sinus 45 derajat. Jadi ini kita pindahkan ke sini. 90 nilainya atau hasilnya 900 per ini sinus 60 derajat /2 akar 3, kemudian sinus 45 /2 akar 2. Kemudian di sini ruas kanan dan ruas kiri ini di penyebutnya mengandung 1/2, sama-sama mengandung 1/2, jadi ini bisa kita selesaikan atau coret. Ya, ini 1/2 dengan 1/2. Jadi tinggal 900 per akar 3 sama dengan AC per akar 2. Kemudian kita kali silang untuk mendapatkan nilai AC. Jadi akar 3 ini kita kali silang seperti ini. Akar 3 AC sama dengan 900 akar 2. Nah, untuk mencari AC-nya berarti ini 900 akar 2 per akar 3, karena ini kalau pindah ke sana berubah menjadi pembagi. Sehingga nilainya ini kita pindahkan ke sini, AC sama dengan ini kita rasionalkan, jadi pembilangan dan penyebut kita sama-sama kali akar 3. Jadi 900 akar 2 dikali akar 3 per akar 3 dikali akar 3. Hasilnya ini akar 2 dikali akar 3 hasilnya akar 6. Kemudian akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Nah, ini kita bisa selesaikan 900 dibagi 3 hasilnya 300. Jadi AC sama dengan 300 akar 6. Nah, jadi jarak antara Pulau A dan Pulau C adalah 300 akar 6 km. Sekarang kita lihat contoh nomor 2.
Suatu beban ditahan oleh seutas tali seperti gambar di samping, gambar yang ini. Tentukan panjang tali QR. Nah, ini bentuknya segitiga, dan yang ditanyakan adalah sisi QR. Nah, ini karena yang diketahui adalah PQ, dan di depannya ini sudut sisi yang diketahui belum diketahui, sehingga kita harus cari terlebih dahulu, yaitu ini sudut R. Jadi kita selesaikan, sudut R itu sama dengan 180 derajat dikurang ini 45 ditambah 30 derajat. Hasilnya 105 derajat. Sehingga panjang tali QR dapat dihitung menggunakan aturan sinus, karena ini kan segitiga, kemudian 3 sudutnya diketahui dan salah satu sisi sudah diketahui. Jadi kita bisa gunakan aturan sinus. Nah, berdasarkan aturan sinus dari gambar ini kita peroleh QR, karena itu yang ditanyakan, QR per sinus yang ada di depannya QR adalah sinus P, sama dengan PQ per sinus yang ada di depannya PQ, yaitu sinus R. Nah, kita kasih masuk nilainya, QR tetap karena itu yang ditanyakan, QR per sinus P, sudut P berapa, 30 derajat ini. Kemudian PQ-nya 50 per sinus sudut R, ini kita dapatkan tadi 105 derajat. Nah, kita kasih masuk nilainya, sinus 30 derajat nilainya 1/2 atau 0,5, kemudian sinus 105 derajat hasilnya 0,9659. Sehingga ini kita kali silang, ini QR dikali 0,9659 hasilnya 0,9659 QR, kemudian ini 50 dikali 1/2 atau 50 kali 0,5 hasilnya 25. Sehingga untuk dapatkan QR, 25 dibagi 0,9659 hasilnya 25,9, atau bisa kita bulatkan menjadi 26. Jadi panjang tali QR adalah 26 cm. Nah, itu contoh nomor 2. Sekarang kita lihat contoh nomor 3. Dua pos polisi hutan, yaitu pos A dan pos B, berada pada arah yang berbeda di barat dan di timur dengan jarak 3 km. Sebuah kebakaran hutan terjadi di daerah dengan arah 42 derajat dari utara pos polisi A dan arah 15 derajat dari utara pos polisi B. Berapakah jarak tempat kebakaran dari pos polisi A? Nah, kita jawab. Permasalahan tersebut yang ini di atas dapat disketsakan seperti berikut. Jadi yang pertama keterangannya itu dua pos polisi A berada pada arah yang berbeda di barat dan di timur. Jadi ini arah mata angin seperti ini ya. Di sini adalah barat, di sini timur, di sini utara, di sini selatan. Itu arah mata angin. Nah, kita lihat ini pos polisi A dan pos polisi B berada di barat dan di timur. Jadi pos polisi A itu berada di barat, kemudian pos polisi B ada di timur. Nah, jaraknya itu adalah 3 km. Ya, jadi ini pos polisi A dengan pos polisi B jaraknya 3 km. Selanjutnya, sebuah kebakaran hutan terjadi di daerah dengan arah 42 derajat dari utara pos polisi A. Kita fokus di pos polisi A di sini. Keterangannya di sini adalah 42 derajat dari utara. Berarti dari ini titik A kita gambarkan arah utara. Jadi ini ke atas adalah arah utara, atau dalam bahasa Inggris north disingkat N. Itu jaraknya ke kebakaran hutan ini kita beri titik C. Jadi titik C di sini adalah tempat kebakaran hutan. Itu sudutnya 42 derajat. Yang ini diketahui tadi ya, arahnya 42 derajat. Nah, selanjutnya dan arah 15 derajat dari utara pos polisi B. Sekarang kita lihat atau fokus lagi di pos polisi B di sini.
Itu kita gambarkan dulu arah utara atau north, kemudian di sini juga ini ke sana adalah timur atau dalam bahasa Inggris EAST disingkat E. Nah, di sini diketahui adalah arahnya 15 derajat dari utara pos polisi B, sehingga kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini B ke C. Dari pos polisi B ke tempat kebakaran hutan. Ini sudutnya adalah 15 derajat yang diketahui di soal. Jadi, dari gambar ini membentuk segitiga ya, ini segitiga ABC. Sehingga untuk mencari sisi-sisi dari segitiga ini boleh kita gunakan aturan sinus. Nah, untuk sebelum kita masuk dalam aturan sinus, kita harus mencari semua sudut-sudutnya terlebih dahulu, besar-besar sudutnya. Jadi untuk sudut A, karena ini diketahui di sini salah satu di sini, kita boleh gunakan ini 90 derajat dikurang 40 derajat. Mengapa kita gunakan 90 derajat? Karena di sini kan ini ke utara, kemudian ini ke timur, itu membentuk sudut 90 derajat. Ya, ini siku-siku ya di sini. Kemudian di sini 40 derajat, berarti untuk sudut A di sini berarti nilainya 48 derajat, diambil dari 90 derajat dikurang 42 derajat. Jadi besar sudut A di sini adalah 48 derajat. Selanjutnya untuk sudut B di sini kita fokus lagi. Nah, di sini sudut siku-siku ditambah dengan sudut yang ini, karena yang diambil adalah sudut B yang ini. Nah, berarti 90 derajat ditambah 15 derajat, hasilnya 105 derajat. Sehingga sudut C itu, karena di sini sudut A sudah diketahui dan sudut B sudah diketahui, gampang saja kan kita cari sudut C dengan menggunakan rumus 180 derajat dikurang kedua sudut yang sudah diketahui, itu 48 ditambah 105 derajat. Ini hasilnya sudut C itu sama dengan 27 derajat. Jadi ketiga sudutnya sudah diketahui, jadi kita sudah bisa, dan ini satu sisi diketahui sehingga kita bisa cari ini kedua sisi yang ini yang belum diketahui. Nah, kita fokus ke pertanyaannya, yaitu jarak tempat kebakaran dari pos polisi A. Jadi ini yang ditanyakan itu dari A ke C. Jadi sisi yang ini, jarak A ke C. Nah, berdasarkan aturan sinus, dari gambar ini kita peroleh AB, karena yang diketahui itu adalah AB per sinus yang ada di depannya, yaitu sinus C, sama dengan AC, karena itu yang ditanyakan, AC per sinus yang ada di depannya, yaitu sinus B. Kita kasih masuk nilainya. AB itu adalah 3, kemudian sudut C 27 derajat yang ini, kemudian sudut B 105 derajat. Selanjutnya kita cari nilainya. Sinus 27 itu nilainya 0,454, kemudian sinus 105 nilainya 0,966. Kemudian kita cari besar AC, kita kali silang. Jadi kalau kita kali silang, ini 0,454 kali AC sama dengan 3 kali 0,966. Nah, ini kita selesaikan. 3 kali 0,966 hasilnya 2,898. Jadi AC sama dengan 2,898 per 0,454. Kita dapatkan AC sama dengan 6,38. Jadi jarak tempat kebakaran dari pos polisi A, jarak tempat kebakaran yaitu titik C dari pos polisi A adalah 6,38 km. Ya, jadi kita sudah dapatkan ya, jarak tempat kebakaran dari pos polisi A yaitu sebesar 6,38 km.
Ya, jadi sekian dulu pembelajaran kita pada saat ini mengenai aplikasi aturan sinus. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami dari materi kita pada saat ini, boleh ditanyakan di grup WA masing-masing. Oke, sekian, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.